Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas soal tryout intensif yang kedua. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama ini berkaitan dengan himpunan. Diketahui S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. A himpunannya adalah 1, 2, dan 6. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 9. Pertanyaannya, pilih 3 pernyataan berikut ini yang paling benar. Oke, langkah pertama, kita akan data satu persatu anggota himpunan-himpunan tersebut. Oke, yang pertama, semestanya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, sehingga anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, sudah kita ketahui himpunannya adalah 1, 2, dan 6. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 9, yaitu anggota himpunannya 2, 3, 5, dan 7. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu pernyataan yang benar. Yang pertama, kita akan mencari nilai A komplement. A komplement adalah anggota himpunan semesta selain dari anggota himpunan A. Karena anggota himpunan A 1, 2, 6, maka selain dari anggota himpunan A tersebut adalah 3, 4, 5, 7, 8, 9. Sehingga pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan yang benar. Oke, selanjutnya kita akan lihat pernyataan yang kedua, yaitu B komplement. Nah, sama halnya dengan pernyataan yang pertama, berarti kita cari anggota selain dari himpunan B. Sehingga anggota himpunannya adalah 1, 4, 6, 8, dan 9. Maka pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang paling benar. Nah, selanjutnya kita akan cari A irisan B komplement. A irisan B itu adalah himpunan yang memiliki anggota yang sama di antara kedua himpunan tersebut. Nah, kita ketahui A irisan B di sini yang sama anggota himpunannya adalah 2. Nah, berarti A irisan B itu sama dengan himpunan 2. Tetapi yang ditanyakan adalah A irisan B komplement, berarti selain dari 2, yaitu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi pernyataan yang C ini jelas salah. Nah, kita akan lihat pernyataan yang D, A gabungan B. A gabungan B itu merupakan anggota gabungan dari himpunan A dan B. Jadi semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B digabung. Jadi anggota himpunan dari A gabungan B adalah 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Sehingga pernyataan yang keempat ini merupakan pernyataan yang benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Total siswa 300. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah, nah, di sini kita lihat bahwa diagram ini menggunakan persentase. Total persentasenya 100%. Nah, untuk mencari persentase yang drama, berarti kita tinggal kurangi saja 100% dikurangi persentase yang mengikuti tari, voli, basket, BMR, dan GIR. Kalau kita hitung, maka totalnya adalah 80%, sehingga persentase yang mengikuti kegiatan ekskul drama adalah 15%. Nah, untuk mengetahui berapa banyak siswa yang mengikuti ekskul drama, maka kita tinggal kalikan saja 15% kali total siswa, 300. Nah, kita bisa sederhanakan ini, ketemu 3 dikali 15 hasilnya 45 siswa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang adalah 58 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya 9 meter, maka luas lapangan tersebut adalah, nah, kita cari dulu rumus dari keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 58. Maka kita bisa bagi 2 untuk mendapatkan panjang ditambah lebarnya, yaitu sama dengan 58 bagi 2, 29. Kemudian pernyataan yang kedua, selisih panjang dan lebarnya, berarti P dikurangi L sama dengan 9. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa menggunakan metode eliminasi. Nah, yang pertama kita bisa menjumlahkan persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Nah, ketika ini dijumlahkan diperoleh P tambah P 2P, L ditambah minus L, ini habis, sama dengan 29 tambah 9, 38. Sehingga P-nya adalah 38 dibagi 2, 19. Nah, untuk memperoleh nilai L, maka kita tinggal mengurangi saja. Persamaan pertama dikurangi persamaan yang kedua. P dikurangi P habis, L dikurangi min L, hasilnya 2L. Kemudian 29 kurangi 9 adalah 20. Sehingga L-nya 20 dibagi 10 bernilai 10.
Yang ditanyakan adalah luas lapangan tersebut. Karena lapangan berbentuk persegi panjang, maka luasnya mengikuti luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 19, lebarnya 10, sehingga luasnya 190 cm persegi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nilai dari 2 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat min 1 tambah 4 pangkat min 1. Nah, kita bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat yang ketujuh, yaitu pangkat negatif sama dengan 1 per pangkat positif. Sehingga 2 pangkat min 1 dapat kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 1. Begitu pula 3 pangkat min 1 sama saja dengan 1 per 3 pangkat 1. Dan 4 pangkat min 1 sama dengan 1 per 4 pangkat 1. Sehingga ini menjadi bilangan pecahan. Nah, untuk menyederhanakan bilangan pecahan, maka kita harus nyamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya, kita cari KPK dari penyebutnya. KPK dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Sehingga penyebutnya kita buat 12. Kita buat 12 semua, 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 3, 4. 12 dibagi 4, 3. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya, kita peroleh 6 tambah 4 tambah 3, hasilnya 13 per 12. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, menjadi 1 per 12. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5. Persamaan garis berikut yang memiliki gradien minus 2 adalah, kalian diminta untuk memilih 3 jawaban yang paling tepat. Nah, kita bisa menggunakan konsep persamaan kuadrat untuk mencari gradiennya sebagai berikut. Kalau ada bentuk persamaan AX ditambah BY sama dengan C, maka nilai gradien itu dapat kita cari dari minus A per B. A itu koefisien dari X, kemudian B itu koefisien dari Y. Sehingga bentuk 8X tambah 4Y ini gradiennya adalah minus 8 per 4, hasilnya minus 2. Nah, karena gradien di sini bernilai min 2, maka ini pernyataan yang bernilai benar. Berikutnya yang B, kita akan lihat. Nah, di sini gradiennya min A per B, A-nya minus 1, B-nya 2. Min dari min 1 adalah 1 per 2. Karena yang diminta minus 2, berarti ini bukan pernyataan yang benar. Kita lanjut ke pernyataan yang C. Gradiennya adalah min A per B. Min A-nya 2, B-nya 1. Hasilnya minus 2. Ini juga pernyataan yang benar. Dan yang terakhir, M sama dengan minus A per B. A-nya 4, B-nya 2. 4 bagi 2, 2. Berarti ini minus 2. Jadi jawabannya adalah A, C, dan D. Kita lanjut soal nomor 6. Tentukan pasangan benda dengan volume yang tepat. Yang pertama kubus dengan sisi 25 cm, kemudian ini limas persegi, sisinya 12, kemudian tingginya di sini 10, kemudian rusuk tegaknya 20, sedangkan balok di sini panjangnya 30, lebarnya 25, tingginya 25. Kita hitung satu persatu. Volume kubus kita ketahui rumusnya adalah S kali S kali S. Karena S-nya di sini sisinya 25 cm, maka kita bisa cari hasilnya 25 kali 25 kali 25 sama dengan 15.625 cm3. Selanjutnya volume balok rumusnya adalah P kali L kali T, panjangnya 30, lebarnya 25, tingginya 25. Kalau dihitung nilainya sama dengan 18.750 cm3, sehingga ini merupakan jawaban yang tepat. Nah, selanjutnya adalah limas persegi, rumusnya adalah 1 per 3 luas alas kali tinggi. Nah, 1/3 kali luas alas, alasnya berbentuk persegi, luasnya adalah sisi kali sisi, yaitu 12 kali 12, tingginya di sini 10. Kita sederhanakan, 1 per 3 kali 12 hasilnya 4, 4 kali 12 48, 48 kali 10 480. Oke, berarti ini jawabannya. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 7. Bayangan dari titik A minus 3,2 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus 2 dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah, nah yang pertama titik A min 3,2 kita refleksikan, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Sehingga yang tetap adalah Y-nya. Y-nya ini 2. Nah, X-nya berubah, yaitu 2 kali minus 2 dikurangi minus 3. 2 kali min 2 itu min 4, min 3 itu plus 3. Hasilnya adalah min 4 tambah 3 sama dengan min 1. Sehingga bayangannya adalah min 1,2. Selanjutnya,
direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Sama halnya seperti ini. Bedanya kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3, X-nya ini yang tetap. X-nya min 1, Y-nya berubah, yaitu 2 kali 3 dikurangi 2. 2 kali 3, 6, dikurangi 2, 4. Sehingga bayangan akhirnya adalah min 1,4. Oke, kita lanjut soal yang ke-8. Pasangkanlah persamaan kuadrat dengan akar-akar penyelesaian yang tepat. Nah, kita gunakan cara seperti ini. Kita cari faktor dari 10 atau perkalian dua bilangan yang hasilnya 10. Kalau dijumlahkan hasilnya 7. Bilangan tersebut adalah ya 5 dan 2. Kemudian kita faktorkan X tambah 5 kali X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga X yang memenuhi adalah kebalikannya, min 5 dan min 2. Nah, ini jawabannya. Berikutnya, X kuadrat tambah 3X min 10 sama dengan 0. Sama halnya seperti ini. Dua bilangan kalau dikalikan min 10, kalau dijumlahkan 3 adalah 5 sama min 2. Kemudian kita faktorkan, sehingga pembuat 0-nya atau X-nya adalah minus 5 sama 2. Yang terakhir, X kuadrat min 2X min 35 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya min 35, kalau dijumlahkan min 2. Ya, bilangan tersebut adalah 5 dan min 7. Kemudian kita faktorkan, maka pembuat 0-nya atau nilai X yang menghasilkan 0 adalah X sama dengan min 5 dan X sama dengan 7. Oke, itu pasangan antara persamaan kuadrat dan akar penyelesaian yang tepat. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Jumlah 27 bilangan ganjil yang pertama adalah, oke, nah, di sini bilangan ganjilnya 1, tambah 3, tambah 5, tambah 7, dan seterusnya sampai 49, tambah 51, tambah 53. Nah, ini jumlahnya ada 27 bilangan. Kita bisa menggunakan rumus N kuadrat. Ya, banyaknya bilangan dikuadratkan seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan rumus SN, yaitu bilangan pertama ditambah bilangan terakhir dibagi 2 dikalikan banyak bilangan. Nah, seperti ini. Juga diperoleh hasilnya 1 tambah 5, 3, 5, 4 bagi 2, 27 kali 27. Nah, ini rumus bilangan persegi ya. Hasilnya adalah 7, 2, 9. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jika AB panjangnya sama dengan BC, panjangnya sama dengan CD, itu 7 cm, dan DE yang ini panjangnya 3 cm, maka FB itu berapa panjangnya? Nah, kita gunakan sedikit manipulasi. BC sama CD ini kita geser ya. Kita geser sehingga memotong perpanjangan ED dan perpanjangan AB sebagai berikut. Nah, seperti ini. Maka diperoleh AB 7, BC 7, CD 7. Nah, karena mengalami pergeseran seperti ini panjangnya sama, karena bentuk jajar genjang, jadinya kalau ini 7, ini 7. Kemudian kalau ini 7, ini 7. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat segitiga yang sebangun adalah segitiga AFB, itu sebangun dengan segitiga AEH. Nah, kemudian kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AF dibanding AE sama dengan AB dibanding AH sama dengan FB dibanding EH. Kemudian kita masukkan ukurannya. AF dengan AE ini tidak diketahui, biarin aja. AB-nya di sini 7, kemudian AH-nya 14, FB ini nggak tahu yang ditanyakan. Kemudian EH penjumlahan dari 3 ditambah 7, 10. Nah, ini yang kita pakai. Nah, kemudian kita tinggal kali silang saja. Atau ini kita sederhanakan dulu. 7 sama 14 ini bisa sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian kita kalikan silang. Kemudian kita kalikan silang, diperoleh FB sama dengan setengah kali 10 atau sama dengan 5 cm. Oke. Anak-anak, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.